Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Afif Dimas Harfi, NIM 1102183264. Saya akan menjelaskan tentang Demand Side Management and Supply Side Management. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu alasan kenapa si Demand and Supply Side Management ini terjadi. Jadi pada tahun 2018, total produksi energi primer Indonesia ini terdiri dari batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTOI atau Million Tons of Oil Equivalent. Nah, sebesar 64% atau 261,4 MTOE dari total produksi tersebut itu diekspor, terutama batu bara dan LNG atau liquefied natural gas. Seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara itu adalah jenis sumber energi yang akan habis apabila dipakai terus-menerus karena tidak dapat diperbaharui. Jika hal ini terus terjadi, pasokan sumber energi kita pasti akan habis. Oleh karena itu, pemerintah melakukan manajemen energi dan juga menerapkan strategi yang efektif dalam melakukan pengolahan pemanfaatan energi listrik. Untuk menerapkannya, pemerintah melaksanakan program di sisi permintaan atau demand side management dan di sisi penyediaan supply side management. Demand side management adalah program yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Dengan kata lain, DSM itu hadir untuk memecahkan permasalahan penggunaan energi listrik di sisi pelanggan. DSM itu meliputi kegiatan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan listrik atau pemerintah yang dirancang untuk mengubah jumlah dan atau waktu penggunaan listrik di sisi pelanggan, termasuk di dalamnya penggunaan peralatan hemat energi. Nah, DSM itu memiliki sasarannya itu ada dua, yaitu sasaran umum dan sasaran khusus. Di sasaran umum itu ada performansi keuangan, hubungan ke pelanggan, dan hubungan ke pegawai. Sedangkan di sasaran khususnya itu ada peningkatan utilitas sistem, menunda pembangunan unit pembangkit listrik yang baru, dan memperbaiki performance system. Kemudian SSM atau Supply Side Management. SSM ini mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan pembangkitan, transmisi, dan distribusi energi dilakukan secara efisien. Pada intinya, SSM adalah penghematan yang dilakukan di sisi produsen tenaga listrik untuk menambah kapasitas penyediaan tenaga listrik. Untuk melaksanakan program SSM ini, salah satu upaya pemerintah ialah mengembangkan EBT atau energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Seperti data potensi EBT 2008 yang disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Indonesia itu memiliki potensi EBT yang cukup besar, diantaranya energi surya itu menghasilkan 4,80 kWh per meter kuadrat per harinya, energi angin yang memiliki kecepatan 3-6 meter per detik, biomasa yang menghasilkan 50 gigawatt, mikrohidro yang menghasilkan 450 megawatt, dan energi nuklir yang menghasilkan 3 gigawatt. Upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah cukup memuaskan. Kita bisa lihat pada tahun 2015, capaian kapasitas pembangkit listrik EBT itu sebesar 8.496 megawatt dan terus meningkat pada 5 tahun terakhir ini masing-masing sebesar 8.989 megawatt pada tahun 2016, 9.379 megawatt pada tahun 2017 dan selanjutnya. Selain itu, pemerintah melakukan upaya lainnya seperti pada tahun 2018 itu pemerintah memperluas mandatori B20 ke sektor non-PSO seperti kelistrikan, pertambangan, perkereta-apian, industri, dan angkutan laut. Kemudian di tahun 2019, pemanfaatan biodiesel dalam negeri mencapai 6,26 juta kiloliter, yang setara dengan penghematan devisa sekitar
3,35 miliar US dollar atau 48,19 triliun rupiah. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengupayakan penurunan gas CO2 yang menghasilkan penurunan emisi CO2 mencapai 54,8 juta ton CO2 dari target sebesar 48,8 juta ton CO2. Program prioritas lainnya yang dilakukan pemerintah adalah membagikan lampu tenaga surya hemat energi gratis untuk desa yang belum memiliki listrik sebanyak 172.996 rumah di 16 provinsi. Itulah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memanajemen energi Indonesia. Terima kasih.